Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang kenapa kita yang menggunakan top filter, baik itu top filter talang ataupun top filter kaca, itu harus menggunakan media filter mekanis berlapis dan harus punya tempat tersendiri untuk filter mekanisnya. Nah, penggunaan top filter di akuarium ikan mas koki itu paling banyak sekali digunakan oleh penghobi karena simple, tidak membutuhkan banyak biaya. Media filternya juga sedikit ya, tentu saja biayanya sedikit. Kemudian untuk perawatannya juga mudah, teman-teman. Jadi di sini saya bahas supaya teman-teman yang mungkin baru mau menyusun nih media filter mekanis dan biologis ataupun mencari referensi untuk susunan media filter mekanis dan biologis, silakan simak video ini supaya teman-teman dapat pemahaman tentang memelihara ikan mas koki baik dan benar di akuarium. Jadi teman-teman, kenapa saya bilang media filter mekanis itu harus berlapis? Karena supaya lebih memaksimalkan kinerja dari filter akuarium ikan mas koki. Karena perlu kita ketahui, untuk filter akuarium ikan mas koki ini harus benar-benar pas dan juga harus benar-benar settingannya terbaik ya. Karena kalau tidak terbaik, yang terjadi adalah air akuarium kita cepat kotor, berkabut, kotoran tidak tersedot, dan masalah air lainnya ya di akuarium ikan mas koki. Karena ikan mas koki ini adalah ikan yang merupakan ikan banyak sekali membuang kotoran, teman-teman. Jadi setelah makan ya buang kotoran, setelah makan buang kotoran, seperti itulah ya. Jadi kalau misalnya filternya kurang bagus, memfilter air, menyaring kotoran, yang terjadi adalah air akuarium kita itu berkabut, kotor, dan tidak enak dipandang, teman-teman. Jadi untuk memaksimalkan kinerja dari filter talang ataupun top filter kaca, itu kita harus menggunakan media filter mekanis yang berlapis. Nah, sering saya bahas di video-video saya tentang media filter mekanis yang berlapis ini fungsinya sangat luar biasa, yaitu menyaring kotoran lebih maksimal, teman-teman. Contohnya di akuarium 150 cm ini saya menggunakan top filter khusus mekanis di atasnya seperti ini supaya lebih maksimal dalam menyaring kotoran, baik itu kotoran halus dan kotoran kasar. Nah, teman-teman, di sini contoh media filter mekanis yang berlapis yang saya gunakan di akuarium 150 cm ini. Di sini jaring nelayan 2 lapis, kemudian busa grand wall 2 lapis, baru kapas putih, teman-teman. Jadi di sini ada 5 lapis media filter mekanisnya. Kalau lebih banyak dari ini lebih baik, teman-teman. Contoh ya, teman-teman bisa menggunakan top filter khusus mekanisnya ini terbuat dari kaca ya. Kaca misalnya tingginya, kalau ini kan tingginya cuma sekitar 13-15 sentian. Nah, kalau teman-teman pakai yang kaca, itu tingginya bisa 20 cm, teman-teman. Ya, 20 cm, teman-teman bisa isi media filter mekanis yang berlapis. Misalnya jaring layannya bisa 3-4 lapis, kemudian busa biofoam atau busa grand wall-nya 2 lapis, kemudian baru kapas putih, teman-teman. Atau teman-teman pakai jaring layannya misalnya 4 lapis, kemudian busa biofoam yang warna hitam 5 cm ya, yang paling tebal. Kemudian baru busa grand wall 2 lapis, baru kapas putih. Ya, kalau misalnya tidak menggunakan kapas putih juga nggak masalah, teman-teman. Ya, karena ada fungsi dari busa grand wall sama seperti kapas putih, menyaring kotoran halus. Tapi kalau misalnya busa grand wall itu bisa digunakan berulang-ulang ya. Tapi kalau misalnya kapas putih itu 2-3 kali itu harus diganti atau kapas putihnya rusak. Jadi teman-teman, penyusunan seperti ini contohnya punya saya ini ya. Jaring layan 2 lapis, busa grand wall-nya 2 lapis, baru kapas putih. Nah, kenapa saya masih menggunakan kapas putih? Karena stok kapas putih saya itu
masih banyak teman-teman. Kebetulan saya beli dua kali ya, saya beli itu stoknya banyak sekali, mungkin 1 tahun lebih itu nggak habis teman-teman untuk perawatan akuarium saya. Nah, jadi saya masih menggunakan kapas putih. Kalau seandainya sudah habis kapas putih, mungkin saya menggunakan Grand Wall itu 3 lapis teman-teman. Ya, kalau susunan seperti ini, yang pertama ini kan jaring nelayan. Jaring nelayan ini fungsinya menyaring kotoran yang kasar. Nah, karena di sini saya menggunakan 2 lapis, jadi agak tebal nih teman-teman. Kita misalkan jaring nelayan ini ketinggiannya 5 cm ya, kali 2 jadi 10 cm. Nah, ini agak keluar ya teman-teman, bisa lihat. Ini agak keluar, nggak masalah teman-teman seperti ini, karena airnya tetap akan jatuh ke bawah, tidak akan meluber keluar. Jadi kotoran yang kasar dan halus itu sedikit banyak tersaring di media filter jaring nelayan ini ya. Jaring nelayan ini menyaring kotoran yang kasar dan halus, sedikit banyak yang halusnya ya. Kemudian kotoran halus disaring lagi oleh busa Grand Wall. Busa Grand Wallnya 2 lapis yang tebalnya sekitar 8 milian lah ya tebalnya. Nah, itu 2 lapis, jadi kotoran halusnya itu disaring juga dengan busa Grand Wall. Kemudian baru kapas putih. Kapas putihnya itu kotor tapi tidak sekotor kalau kita menggunakan 1 lapis ya. Jadi itulah sebab filter mekanis yang seperti ini tidak akan luber. Jadi selama lebih kurang 1 tahunan ini tidak pernah filter mekanis saya ini luber yang settingan seperti ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ganti nih, misalnya tidak mau menggunakan jaring nelayan, mau pakai busa biofoam yang warna hitam, boleh juga teman-teman. Sama fungsinya, dibuat 2 lapis ya. Yang paling tebal busa biofoamnya 5 cm kali 2, jadi sekitar 10 cm busa Grand Wall, baru kapas putih. Nah, atau teman-teman bisa gunakan jaring nyamuk. Teman-teman bisa cari di toko bangunan ada, kemudian toko alat pancing ya, toko nelayan itu ada tuh jaring halus untuk burayak, itu warnanya hijau. Kalau nggak salah warna hijau sama biru itu ada teman-teman. Nah, itu digulung ya. Yang paling halus teman-temannya ya seperti ini nih, bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Itu yang paling halus. Paling tepatnya itu jaring nyamuk kalau di tempat saya namanya. Nah, itu bisa juga dijadikan media filter mekanis. Beli aja 1 meter, itu 1 meter kali 1 meter itu harganya kalau nggak salah 17 ribuan saya beli. Itu 1 meter sudah bagus sekali teman-teman. Dilipat, digulung, jadilah seperti jaring nelayan ini. Itu bagus sekali untuk media filter mekanis ya. Nah, kemudian teman-teman, media filter mekanis ini usahakan jangan sampai kerendam. Nah, di sini di filter khusus mekanis ini, di sini batas ini ada tatakan terbuat dari talang juga untuk supaya kapas putihnya tidak kerendam. Karena kalau kerendam itu kotorannya akan menyebar dan menyumbat lubang output di filter khusus mekanisnya. Jadi filter mekanis yang berlapis tadi teman-teman, gunanya adalah dia akan menyaring kotoran. Filter itu akan menyaring kotoran benar-benar rapat, sehingga air yang keluar dari top filter khusus mekanis tadi adalah air yang benar-benar bersih teman-teman. Air yang benar-benar bersih mengalir lagi di filter biologis ya, diproses lagi, amoniaknya berkurang, diurai oleh bakteri baik di media filter biologis, sehingga air itu sehat untuk ikan yang kita pelihara. Teman-teman bisa lihat ini ya, banyak yang bilang kalau untuk akuarium di atas 1 meter itu tidak cocok lagi menggunakan top filter. Nah, sebenarnya jawabannya benar teman-teman, tapi ada tapinya. Kalau kita pelihara ikannya tidak terlalu banyak, kalau saya ini kan cuma 5 ekor nih di dalam tank 150 cm ini, hanya menggunakan top filter seperti ini ya, airnya tetap bersih karena ikan yang saya pelihara itu tidak banyak. Kotoran juga tidak banyak karena ikannya sedikit teman-teman, seperti itu. Perawatannya sama saja dengan sump filter atau filter samping atau filter belakang.
karena ikannya sedikit. Kalau misalnya ikannya lebih dari 5, misalnya 10 ekor, ini mungkin filter saya ini tetap bening airnya, tapi tidak bisa bertahan sampai 1 minggu. Ya, di hari keempat sampai kelima itu mulai berkabut airnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Filter talang atau filter kaca itu bagus untuk pemeliharaan ikan mas koki, akan tetapi harus diperhatikan jumlah ikan yang kita pelihara. Filter mekanisnya harus berlapis dan perawatan rutin ganti air 1 minggu sekali atau 3 hari sekali. Kalau misalnya grooming, media filter mekanisnya juga dibersihkan atau diganti. Seperti itu saja. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang kenapa kita harus menggunakan filter mekanis itu harus berlapis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.